Lewandowski akan dikenang sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa. Bahkan, Lewandowski layak untuk mendapat status sebagai legenda Liga Champions, jika melihat catatan gol yang sudah dia ukir sejauh ini. Hingga kini, Lewandowski sudah mencetak 103 gol di Liga Champions. Catatan itu sudah termasuk 2 golnya ke gawang Benfica. Dengan catatan tersebut, hanya ada 2 pemain yang punya gol lebih banyak dari Lewandowski di Liga Champions. 2 pemain itu tidak lain adalah Lionel Messi, dengan 129 gol, dan Cristiano Ronaldo dengan 140 gol. Lewandowski unggul atas beberapa nama besar lain. Karim Benzema punya catatan 90 gol di Liga Champions. Sedangkan Raul Gonzalez punya rekor 71 gol di Liga Champions. Catatan gol mereka sudah dilewati Lewandowski. Mbappe yang bergabung dengan Real Madrid pada Juni lalu setelah meninggalkan PSG, sempat mengalami masa sulit dengan hanya mencetak 3 gol dalam 11 penampilan pertamanya. Mbappe mengalami penurunan performa, termasuk gagal mencetak gol dari titik penalti, dalam pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions, dan Athletic Bilbao di La Liga, yang berakhir dengan kekalahan bagi Madrid. Setelah kegagalan tersebut, Mbappe merasa berada di titik terendah dalam karirnya. Saya merasa, ini adalah masalah mentalitas, dan saat itulah saya menyadari bahwa saya harus bekerja lebih keras, ujar Mbappe. Saya terlalu banyak berpikir tentang bagaimana melakukan sesuatu. Apakah harus masuk ke ruang tertentu, atau ke area Vini atau Rodrigo? Ketika Anda terlalu banyak berpikir, Anda tidak fokus pada permainan Anda, imbuhnya. Erling Haaland kini memiliki kontrak dengan Manchester City hingga 2034, menjadikannya salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Ia menyetujui kesepakatan berdurasi 9,5 tahun, yang merupakan kontrak terpanjang dalam sejarah Premier League. Ketika ditanya mengenai kemungkinan klausul yang memungkinkannya keluar, jika City kalah dalam sidang kasus pelanggaran FFP Premier League, Haaland menegaskan bahwa ia tidak memikirkan hal tersebut. Saya yakin, klub tahu apa yang mereka lakukan, dan saya rasa tidak perlu banyak bicara tentang ini, ujarnya. Saat ini, Manchester City sedang menanti keputusan sidang disiplin, terkait dugaan 115 pelanggaran aturan finansial Premier League. Jika terbukti, pelanggaran tersebut dapat berujung pada pengurangan poin, hingga degradasi dari liga. Namun, City secara tegas membantah semua tuduhan tersebut, dan hasil sidang yang berlangsung antara September hingga Desember 2023, masih belum diumumkan. Mohamed Salah, sekarang ini sudah berusia 32 tahun. Usia ini sudah masuk kategori usia lanjut untuk pesepak bola. Banyak pemain yang penampilannya biasanya menurun, setelah masuk kepala 3. Namun penampilan Salah sekarang masih tetap terjaga. Musim ini, Salah telah tampil sebanyak 31 kali di semua ajang kompetisi. Ia menghasilkan 22 gol dan 17 assist. Performa Mohamed Salah sejauh ini mengundang rasa kagum dari Emil Heskey. Ia kemudian memprediksi bahwa Salah akan bisa terus bermain di level tertinggi bersama Liverpool, setidaknya untuk 2 tahun ke depan. Saya pikir, Salah dapat tampil di level ini, setidaknya selama beberapa tahun lagi. Jika Anda melihat cara dirinya merawat diri dan tubuhnya, itu tak tertandingi, cetusnya. Ia pria yang berkeluarga, ia tidak keluar bersama klub melakukan ini dan itu, ia merawat dirinya sendiri dengan baik. AC Milan mendapat angin segar dari Manchester City. Mereka siap melepas Kyle Walker secara gratis, meski sang bek masih terikat kontrak sampai musim panas 2026. Milan pun sudah menggelar komunikasi dengan Walker. Sang bek lantas disebut segera merapat ke San Siro. Walker akan segera tes medis pada pekan ini juga. Selanjutnya, Milan akan mengikatnya dengan kontrak berdurasi 2 tahun. AC Milan, sekarang ini punya 2 pemain di pos bek kanan. Yang pertama adalah Davide Calabria, dan yang kedua adalah Emerson Royal. Emerson sejatinya baru merapat ke Milan pada musim ini. Hadirnya Emerson, membuat Calabria tersingkir ke bangku cadangan. Kini dengan hadirnya Kyle Walker, kedua bek tersebut sama-sama akan duduk di pinggir lapangan saja ke depannya. Saat ini, Arsenal berada di posisi kedua klasemen, dengan selisih 6 poin di belakang Liverpool, setelah 22 pertandingan. Mantan pemain Arsenal, Emmanuel Petit, optimis bahwa tim asuhan Mikel Arteta masih bisa mengakhiri puasa gelar sejak 2004. Terbaru, dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Petit menjelaskan 3 alasan utama, yang membuatnya yakin Arsenal bisa mengalahkan Liverpool. Liverpool dan tim-tim lain sedang berjuang di banyak kompetisi. Arsenal, meskipun mengalami banyak cedera, pemain-pemain utama mereka akan segera kembali dan dalam kondisi segar. Mereka hampir tersingkir dari 2 piala domestik, sehingga bisa fokus pada Liga Champions dan Liga Inggris, imbuhnya. Menurut Petit, jadwal kompetisi yang lebih ringan, dapat menjadi keuntungan bagi Arsenal. Mereka telah tersingkir dari Piala FA, dan kemungkinan besar juga akan tersingkir dari Piala Carabao, setelah kalah di leg pertama semifinal melawan Newcastle.
penampilan buruk Manchester United saat menghadapi Brighton akhir pekan lalu, dikabarkan memicu kemarahan besar dari pelatih kepala Ruben Amorim. Menurut laporan dari The Athletic, Amorim merusak televisi di ruang ganti Old Trafford, saat melampiaskan kemarahan dan memberikan kritik tajam kepada para pemainnya. Setelah kekalahan itu, Amorim juga menyebut timnya sebagai tim terburuk dalam sejarah Manchester United. Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap kondisi tim saat ini, yang dianggap lebih buruk dibandingkan era kepelatihan sebelumnya, seperti David Moyes, Louis van Gaal, Erik ten Hag, dan Jose Mourinho. Akibat masalah di ruang ganti serta performa yang mengecewakan, Amorim dan manajemen United kemungkinan akan berada di bawah pengawasan lebih ketat. Klub pun harus segera menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan tim dan memperbaiki jalannya musim. Sejak bergabung pada awal musim lalu, Marcus Thuram berhasil menjadi mesin gol andalan Inter Milan. Bermitra dengan Lautaro Martinez, Thuram telah mencatatkan 29 gol dan 20 assist dari 72 pertandingan di semua kompetisi. Thuram juga berperan penting dalam membantu Inter meraih gelar Serie A musim lalu. Berkat performa gemilangnya, Arsenal dilaporkan tertarik merekrut Thuram sebagai tambahan untuk lini serang mereka. Klub London tersebut tengah membutuhkan striker baru, mengingat Gabriel Jesus dan Bukayo Saka harus absen selama beberapa bulan karena cedera. Berdasarkan rumor dari Transfer News Live, Marcus Thuram menjadi target utama Mikel Arteta, dengan Arsenal siap mengajukan tawaran sekitar 60 juta pound sterling untuknya. Meski belum ada konfirmasi resmi, jika tawaran ini diterima, Inter Milan berpotensi meraih keuntungan besar di bursa transfer mendatang. Manchester United membutuhkan tambahan pemain baru di posisi bek kiri pada bursa transfer Januari 2025. Posisi bek kiri menjadi kelemahan MU selama paruh pertama musim ini, akibat sejumlah cedera pemain. Dengan situasi tersebut, MU tengah berupaya mencari pemain baru untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan dari jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, MU tertarik merekrut Patrick Dorgu dari Lecce. Harga Dorgu yang relatif terjangkau, membuatnya menjadi target potensial, terutama setelah MU menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Lecce dikabarkan bersedia melepas Dorgu, jika menerima tawaran sebesar 40 juta euro. Namun, MU menghadapi persaingan dari Juventus dalam perburuan Dorgu. Juventus kemungkinan memiliki keunggulan finansial, jika berhasil menjual Andrea Cambiaso, yang saat ini diminati oleh klub kaya Liga Inggris, Manchester City. Manchester United melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer musim dingin Januari ini. Salah satu pemain yang masuk daftar jual, adalah Alejandro Garnacho. MU sendiri, memberikan bandrol sebesar 60 juta pounds bagi klub yang berminat. Saat ini, Napoli dan Chelsea bersaing ketat untuk mendapatkan winger berusia 20 tahun tersebut. Berdasarkan laporan Fitch, Napoli telah bergerak lebih dulu, dengan mengajukan tawaran senilai 38 juta pounds. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh MU. Meski demikian, Napoli belum menyerah, dan dikabarkan siap menyertakan striker Victor Osimhen dalam kesepakatan untuk mempermudah transfer Garnacho. Sementara itu, Chelsea juga menunjukkan ketertarikan serius terhadap Garnacho. Perwakilan The Blues bahkan telah bertemu dengan agen sang pemain di Stamford Bridge. Namun, upaya Chelsea untuk merekrut Garnacho cukup sulit, mengingat skuad mereka yang sudah penuh. AS Roma memang sedang mencari pelatih untuk musim 2025-2026. Pasalnya, Claudio Ranieri hanya akan melatih tim sampai akhir musim ini. Diyakini, manajemen AS Roma sedang mendekati Ancelotti. Namun pada sesi konferensi pers terbarunya, ia membantah kabar tersebut. Carlo Ancelotti bahkan berharap bisa terus melatih Real Madrid sampai 4 tahun lagi, atau sampai tahun 2029. Saya ingin menegaskan dengan sangat jelas, saya tidak akan pernah memutuskan kapan saya harus meninggalkan Real Madrid. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang memutuskan kapan saya harus meninggalkan klub ini. Saya sama sekali tidak memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Saya berharap bisa bertahan 4 tahun lagi, seperti Presiden Florentino Perez. Akan sangat sempurna, jika bisa melakukan perpisahan yang indah pada tahun 2029, lanjutnya. Pernyataan Neymar awal pekan ini tentang ego Kylian Mbappe, dan kesulitan beradaptasi dengan kehadiran Lionel Messi selama mereka bermain bersama di PSG, menjadi sorotan media. Neymar menyebut, bahwa saat Messi datang, Mbappe merasa tersisih. Dia tidak ingin berbagi dirinya dengan siapapun. Sikapnya berubah drastis, dan perselisihan pun mulai terjadi, ungkap Neymar. Menanggapi hal ini, Kylian Mbappe akhirnya memberikan tanggapan. Dalam laporan terbaru TNT Sports, Mbappe memilih untuk tidak memperpanjang pembahasan terkait komentar mantan rekannya tersebut. Pernyataan Neymar, "Saya tidak punya komentar. Saya sangat menghormati Neymar," ujar Mbappe. Ia menambahkan, "Saya ingin mengenang hal-hal baik tentangnya, sebagai pemain yang luar biasa dalam sejarah sepak bola. Semoga ia dan keluarganya selalu sukses." Penyesalan memang selalu datang terlambat.
Setelah disingkirkan dari tim utama AC Milan, Charles De Ketelaere kini justru bersinar bersama Atalanta. Bahkan dalam laga Liga Champions kemarin, De Ketelaere tampil gemilang, dengan mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist, saat Atalanta menang atas Sturm Graz. Menurut laporan Opta, performa De Ketelaere dalam pertandingan ini, membawanya melampaui rekor Liga Champions, yang sebelumnya dipegang oleh Kevin De Bruyne. De Ketelaere menjadi pemain Belgia dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions, mencatatkan 4 gol dan 5 assist. Ia berhasil melampaui catatan De Bruyne pada musim 2022-2023, yang mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist. Capaian gemilang De Ketelaere ini menjadi pukulan telak bagi mantan klubnya, AC Milan, yang dianggap menyia-nyiakan potensinya. Leroy Sané jadi salah satu dari sekian banyak pemain Bayern Munich yang kontraknya habis pada bursa transfer musim panas mendatang. Banyak klub yang tertarik untuk merekrutnya di musim panas mendatang, seperti Manchester United dan Liverpool. Namun, kedua raksasa Liga Inggris tersebut harus menyerah. Dilansir dari Sport Bild, Leroy Sané memutuskan untuk bertahan di Bayern Munich, dan akan membantu tim meraih kesuksesan sebanyak-banyaknya di musim depan. Tentu saja, Bayern Munich sudah menanyakan mengenai situasi saya. Sekarang ini, semuanya mengetahui isu ini. Saya tidak akan menandatangani kontrak sekarang, tapi saya akan konsentrasi dengan Bayern Munich, dan mencoba meraih kesuksesan dengan tim sebanyak-banyaknya, kata Sané. Lebih lanjut, Sport Bild mengatakan, Sané siap menandatangani kontrak jangka pendek dengan Bayern, yaitu 2 tahun. Arsenal saat ini menghadapi keterbatasan opsi di lini serang, akibat cedera serius yang menimpa beberapa pemain kunci. Manajer Mikel Arteta, secara terbuka mengungkapkan perlunya mendatangkan pemain baru, dan laporan menunjukkan bahwa klub London tersebut telah menjalin komunikasi dengan Dusan Vlahovic terkait kemungkinan transfer. Penyerang asal Serbia itu masih terikat kontrak hingga Juni 2026, namun belum ada indikasi akan memperpanjangnya lagi. Menurut laporan dari Vitesse, Arsenal berencana merekrut Vlahovic dengan skema peminjaman terlebih dahulu, yang dilengkapi dengan opsi pembelian permanen. Strategi ini memungkinkan Arsenal untuk mengevaluasi kemampuan Vlahovic di Premier League, sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Jika Vlahovic tidak mampu beradaptasi, Arsenal dapat mengalihkan fokus untuk merekrut striker bintang lain pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Football Transfers, Matheus Cunha menjadi salah satu nama yang tengah dipertimbangkan serius oleh Arsenal. Ketegangan terkait kontraknya dengan Wolverhampton disebut sebagai alasan dibalik ketertarikan The Gunners terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurut laporan yang sama, negosiasi antara kedua pihak dikabarkan berjalan positif, dengan keyakinan bahwa kesepakatan bisa dicapai. Namun, perbedaan dalam penilaian nilai transfer menjadi hambatan utama. Wolves hanya bersedia melepas Cunha dengan harga lebih dari 70 juta pound sterling. Sementara Arsenal tidak ingin membayar lebih dari 45 juta pound sterling. Cunha sendiri bukanlah target utama Arsenal untuk mengisi posisi lini depan. Kendati demikian, peluang merekrut Cunha tetap terbuka jika kedua klub berhasil menemukan titik temu terkait harga transfer. Real Madrid sukses menghajar Salzburg dengan skor telak 5-1 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. Rodrigo dan Vinicius Junior masing-masing memborong 2 dari 5 gol kemenangan Real Madrid. Sementara itu, 1 gol lainnya diciptakan oleh Kylian Mbappe. Sementara Salzburg mencetak gol hiburan lewat aksi Mas Bidstrup. Berkat hasil ini, Real Madrid berhak naik ke peringkat 16 klasemen sementara. Di sisi lain, Salzburg semakin terpuruk di papan bawah. Inter Milan sukses mengandaskan Sparta Praha dengan skor tipis 1-0 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. Gol tunggal kemenangan Inter di markas Sparta Praha dicetak oleh sang bomber andalan, Lautaro Martinez di awal babak pertama. Berkat hasil ini, Inter berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 16. Sementara itu, Sparta Praha terpuruk di peringkat 29 dengan poin 4. Arsenal sukses mengandaskan Dinamo Zagreb dengan skor 3-0 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. 3 gol kemenangan Arsenal atas Dinamo Zagreb masing-masing dicetak oleh Declan Rice, Kai Havertz, dan Martin Odegaard. Berkat hasil ini, Arsenal mengokohkan diri di peringkat 3 klasemen dengan poin 16. Sementara itu, Zagreb menduduki peringkat 26 dengan poin 8. PSG sukses mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. Di laga ini, PSG sejatinya sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, lewat aksi Jack Grealish dan Erling Haaland. Namun, PSG bangkit lewat gol Ousmane Dembele, Bradley Barcola, João Neves, dan Gonzalo Ramos. Berkat hasil ini, PSG naik ke peringkat 22 klasemen dengan poin 10. Sementara itu, Man City harus turun ke peringkat 25 dengan poin 8.
AC Milan sukses mengalahkan Girona dengan skor tipis 1-0 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. Gol tunggal kemenangan Milan atas Girona diciptakan oleh Rafael Leao di babak pertama. Girona memberi perlawanan sengit dan sempat mencetak gol yang sayangnya dianulir VAR. Berkat hasil ini, Milan kini menduduki peringkat 6 klasemen dengan poin 15. Sementara itu, Girona terpuruk di peringkat 31 dengan poin 3. Feyenoord sukses mengalahkan Bayern Munchen dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday 7 fase grup Liga Champions. 3 gol Feyenoord di laga ini dicetak oleh Ayesa Weda dan brace dari Santiago Jimenez. Dengan hasil ini, Bayern Munich harus turun ke peringkat 15 dengan poin 12. Sementara Feyenoord naik ke posisi 11 dengan poin 13.